Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Al-Aziz dengan NIM 1805510081. Nah, pada video ini kami akan membahas materi tentang giro. Oke, pada bagian pertama kita bahas apa itu pengertian giro. Nah, di sini giro merupakan salah satu produk perbankan berupa simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan seperti cek, biljet giro, atau surat perintah penarikan lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian selanjutnya di sini giro juga memiliki manfaat bagi nasabah, yaitu giro dapat memberi rasa aman bagi kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran tersebut atau melakukan transaksi. Akan tetapi, cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau biljet giro tersebut. Kemudian dengan giro sendiri, ini juga terdapat beberapa risiko bagi nasabah, yaitu yang pertama, jika cek atau biljet giro yang dibuka terdapat tanda tangan palsu dan oleh bank akan dinyatakan sama, yaitu resiko tersebut ada pada nasabah. Kemudian yang kedua, cek atau biljet giro yang hilang tidak dilaporkan kepada bank merupakan tanggung jawab nasabah sendiri. Dan bila membuka cek atau biljet giro 03 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 lembar cek atau biljet giro kosong senilai 1 miliar, maka rekening akan ditutup atau diblokir, dan bank tersebut akan menolak cek atau biljet giro yang diuangkan apabila saldonya kurang atau tidak mencukupi. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Reski Ima Melati. Perkenalkan, nama saya Reski Ima Melati dengan NIM 1805510200. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang giro. Jenis-jenis giro. Ada 3 jenis giro yang berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah pada saat pembukaan rekening giro sebagai berikut. Yang pertama, ada rekening giro perorangan, merupakan rekening giro perorangan yang dibuka oleh perorangan termasuk individu yang memiliki usaha, toko, restoran, maupun yang lainnya. Yang kedua, ada rekening giro badan. Rekening giro badan yaitu rekening giro atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara, organisasi masyarakat, dan sejenisnya. Badan usaha atau badan hukum termasuk di dalamnya bank dan bank perkreditan rakyat. Yang ketiga, ada rekening giro gabungan atau yang disebut dengan joint account. Rekening giro gabungan adalah rekening giro yang dimiliki lebih dari satu orang pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, atau campuran dari keduanya. Selanjutnya ada syarat dan prosedur pembukaan rekening giro. Syarat yang harus dilakukan oleh calon pemilik rekening giro kepada bank secara tertulis yaitu: untuk yang pertama ada data seperti identitas calon nasabah serta maksud dan tujuan untuk pembukaan rekening giro oleh calon pemilik rekening. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang ketiga, akta pendirian usaha, izin usaha, keterangan domisili perusahaan bila calon nasabah adalah badan usaha. Yang keempat, surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan. Dan yang kelima, surat kuasa. Dan yang keenam, membawa uang tunai sebagai setoran. Dan selanjutnya ada prosedur pembukaan rekening giro. Yang pertama, calon nasabah datang menemui CS. Dan yang kedua, CS menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syaratnya.
Untuk yang ketiga, CS meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro sebagai spesimen serta menyerahkan dokumen pendukungnya. Yang keempat, bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kelima, bila tidak tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah harus mengisi formulir. Yang keenam, apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui oleh bank, maka nasabah menyetorkan uang tunai, cek, biliet, giro, atau nasabah lain sebagai setoran pertama. Yang ketujuh, tahap akhir, calon nasabah giro yang disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan pembukaan rekening giro, tanda terima bukti setoran pertama, dan menerima belangkon formulir. Selanjutnya ada setoran rekening giro. Setoran rekening giro rupiah dapat dilakukan dengan 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada setoran tunai, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerahkannya kepada teller bank beserta uangnya. Yang kedua, setoran non-tunai dengan wire-card bank yang bersangkutan, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkannya kepada teller beserta wire-card bank tersebut. Dan yang ketiga, setoran non-tunai dengan wire-card bank lain dan setoran secara clearing. Selanjutnya ada penarikan rekening giro. Yang pertama ada penarikan dengan cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Perkenalkan, nama saya Nadia Sumarno, NIM 1805510089. Selanjutnya, syarat yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan menggunakan cek adalah: yang pertama, yaitu tersedianya dana; yang kedua, ada materai yang cukup; yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek; yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama; yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut; yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di sperimen; yang ketujuh, tidak diblokir oleh pihak berwenang; yang kedelapan, resi cek sudah dicek kembali; yang kesembilan, endorsement cek harus benar jika ada; yang ke-10 yaitu kondisi cek sempurna; yang ke-11 yaitu rekening belum ditutup. Adapun jenis-jenis cek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cek atas nama, yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Contoh, di dalam cek tertulis, atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada Roni uang sejumlah berapa nominal yang tertera pada cek tersebut. Yang kedua yaitu cek atas unjuk, yaitu sarana perintah bayar dan atas unjuk dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha. Cek ini dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek tersebut. Contoh, di dalam cek tertulis, atas penyerahan ini, cek ini bayarlah kepada siapa pembawa cek tersebut. Yang ketiga yaitu cek silang, yaitu jenis cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya silang, maka fungsi cek sebagai saran penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah atau pemindah bukuan. Fungsi cek ini sama dengan biliet giro. Yang keempat yaitu cek mundur, merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Contoh, hari ini tanggal 1 Mei tahun 2000, Tuan Roy Akase bermaksud mencairkan ceknya dan dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2000. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur, artinya cek tersebut belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Yang kelima yaitu adalah cek kosong,
yaitu cek yang dananya tidak tersedia. Artinya, jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Jika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek kosong ini sebanyak 3 kali, maka nasabah akan masuk dalam backlist. Selanjutnya yaitu penarikan dengan biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang dibutuhkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi biliet giro kepada nasabah si penerima biliet giro. Syarat yang berlaku untuk biliet giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nama biliet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, yaitu jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan adalah nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Masa berlakunya biliet giro yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian, bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Yang selanjutnya adalah alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama ataupun bank lainnya. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.